Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Kerakyatan yang beranggotakan saya sendiri Clara Mesintia, rekan saya Priska Aprilia, Intan Ali Pratiwi, Nurul Zikria, Selvi Aprilia, Sonia Indika, dan Tri Indah Ramadhani. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas tentang kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Saudari Tri. Kepada Saudari Tri dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan. Sebelumnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan yang sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Menurut Rampas, syarat untuk berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat. Yang kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Yang ketiga, mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, menjamin kesempatan yang sama dan berusaha dan bekerja. Yang kelima, adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, agenda pengembangan sistem ekonomi kerakyatan perlu mencakupi 5 hal. Yang pertama yaitu pengembangan akses kepada sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi seperti modal, bahan baku, dan informasi harus dapat diakses oleh pelaku ekonomi rakyat. Program pemerintah untuk membangun infrastruktur pada daerah terdepan, terisolir, dan terbelangka juga merupakan bentuk lain dari akses kepada sumber daya ekonomi seperti pasar. Yang kedua, penataan kelembagaan. Terkait dengan penataan kelembagaan, untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu perjanjian yang diperlukan bagi pelaku ekonomi rakyat perlu diberikan dengan cepat, mudah, dan murah. Selanjutnya, perlu dipastikan agar sektor-sektor ekonomi yang menjadi bidang gerak ekonomi rakyat tidak dimasuki pelaku ekonomi besar. Yang ketiga, pengembangan kapasitas. Pelaku ekonomi rakyat pada era global harus mampu bersaing dengan pelaku ekonomi global. Pengembangan kapasitas sehingga dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang efisien, produktif, itu dapat menjadi suatu keseharusan. Yang keempat, reorientasi pendidikan. Pendidikan kejuruan yang sesuai perlu menjadi prioritas pengembangan, khususnya pada daerah-daerah dengan sumber daya tertentu. Yang terakhir, yang kelima, atasi hambatan ekonomi. Hambatan ekonomi kerakyatan terdiri dari praktik bisnis besar yang ilegal seperti illegal fishing, illegal logging, illegal trading. Hambatan ekonomi berikutnya adalah tata niaga yang biasa sehingga menyebabkan harga jual pelaku ekonomi rakyat senantiasa tertekan seperti komoditi pertanian dan perkebunan. Baiklah, selanjutnya ada hakikat kebijakan suatu kebijakan negara. Dalam peningkatan pemberdayaan sebagai esensi dari ekonomi kerakyatan, diperlukan partisipasi pemerintah selaku otoritas dalam kebijakan publik. Hakikat kebijakan suatu kebijakan negara sebagai tindakan yang mengarah pada suatu tujuan akan dapat dipahami dengan baik dengan memperinci ke dalam 5 kategori sebagai berikut. Yang pertama ada tuntutan kebijakan atau policy demand. Di dalam sistem politik, proses formulasi suatu kebijakan negara merupakan berbagai desakan atau tuntutan dari para aktor pemerintah maupun swasta kepada pejabat pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan tindakan terhadap suatu masalah tertentu. Yang kedua, ada keputusan kebijakan atau policy decision. Merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah dengan maksud untuk memberikan
keabsahan, kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan negara. Yang ketiga, pernyataan kebijakan polis atau policy statement merupakan pernyataan resmi atau artikulasi atau penjelasan mengenai kebijakan negara tertentu. Apabila dicermati secara mendalam, pernyataan kebijakan dari seorang pejabat lainnya sering bertentangan satu dengan lainnya. Yang keempat, ada keluaran kebijakan atau policy output. Merupakan wujud kebijakan negara yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan pernyataan kebijakan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, hasil akhir kebijakan atau policy outcomes. Setelah suatu kebijakan selesai, diimplementasikan terdapat hasil akhir kebijakan atau policy outcomes, yaitu berapa akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan ataupun tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu bentuk keterlibatan pemerintah dalam perekonomian. Antara lain yang pertama yaitu penarikan pajak. Pajak merupakan iuran yang dipaksakan masyarakat atau wajib pajak oleh pemerintah dengan balas jasa yang tidak dapat dinikmati secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara yang berasal dari dalam negeri di luar utang luar negeri. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah. Merupakan belanja rutin negara meliputi investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, dan pengeluaran pemerintah merupakan pembelanjaan yang bersifat otonom. Ketiga yaitu transfer pemerintah atau transfer payment, merupakan pengeluaran pemerintah di mana pemerintah tidak mendapat balas jasa secara langsung. Misalnya pemberian beasiswa, dana pensiun, bantuan bencana alam, subsidi, dan sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari materi kelompok kami. Yang kedua itu mengenai Master Plan Ekonomi Kerakyatan. Di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari Master Plan itu sendiri. Ini terdapat beberapa pengertian mengenai Master Plan ini. Yang pertama yaitu ada sebuah rencana tindak yang komprehensif atau yang jauh jangkauannya. Atau dengan kata lain yaitu rencana yang luas, menyeluruh, teliti, dan meliputi banyak hal. Pengertian yang selanjutnya yaitu merupakan serangkaian keputusan yang disusun oleh satu orang atau tim tentang bagaimana melakukan sesuatu di masa depan. Maksudnya di sini yaitu membuat rencana dan akan dilakukan di masa depan atau masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu Master Plan merupakan rencana induk adalah cetak biru untuk masa depan. Maksudnya di sini cetak biru itu adalah kerangka yang terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya yaitu perencanaan master adalah tentang membuat hubungan antara pembangunan, hubungan sosial, dan lingkungan sekitar. Nah, maksudnya di sini saat melakukan atau membuat rancangan master tidak hanya memperhatikan satu bidang saja, namun juga memperhatikan bidang lainnya. Misalkan saat akan membuat pembangunan ekonomi, maka lingkungan juga harus diperhatikan. Selanjutnya, Master Plan itu merupakan rencana induk yang mencakup analisis, rekomendasi, dan proposal untuk populasi, ekonomi, perumahan, dan transportasi. Nah, yang terakhir, pengertian Master Plan itu adalah rencana induk yang berisi dokumen perencanaan jangka panjang yang bersifat dinamis. Nah, maksudnya di sini bisa berubah seiring berjalannya waktu. Baiklah, itu saja moderator. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu manfaat dari penyusunan master plan. Yang pertama yaitu membantu penanganan masalah dan mengidentifikasi kendala lokasi. Yang kedua yaitu menguraikan kebutuhan masyarakat dan kelompok manfaat. Yang ketiga yaitu mengaitkan vegetasi dan fitur geografis. Yang keempat yaitu menyediakan rencana infrastruktur dan fasilitas lainnya. Yang kelima yaitu menilai kelayakan awal proposal. Yang keenam, mengetahui kemungkinan biaya dan rencana pentahapannya. Yang ketujuh, menentukan peluang sumber-sumber pendanaan. Dan yang terakhir yaitu
efisiensi dan efektivitas pembangunan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu program-program pendukung implementasi kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan. Yang pertama yaitu program JPS atau OPK Beras. Operasi pasar khusus merupakan suatu kegiatan penyaluran pangan pokok yang bersifat khusus dan bersubsidi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencegah kondisi rawan pangan ke tingkat lebih parah dari kelompok masyarakat miskin yang dikategorikan sebagai keluarga prasejahtera. Yang kedua yaitu koperasi. Koperasi seringkali dianggap sebagai organisasi swadaya rakyat kecil yang otonom, berorganisasi secara demokratis dan partisipatif. Itu menyebabkan koperasi secara otomatis dianggap mampu menangani berbagai fungsi seperti menunjang para anggota dalam meningkatkan pendapatan mereka, menjamin dan memperbaiki basis ekstensinya, menawarkan kepada mereka berbagai kemudahan di bidang pendidikan dan latihan, dan mampu memberikan sumbangan positif terhadap proses pembangunan ekonomi sosial dan mewujudkan berbagai tujuan pembangunan pemerintah. Yang ketiga yaitu Impres Desa Tertinggal, upaya pengatasan kemiskinan sampai dengan pembangunan jangka panjang. Kedua masih tetap menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akibat pesatnya pembangunan yang dilaksanakan telah menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Yang keempat yaitu jaringan pengaman sosial. Di Indonesia saat ini, program-program JPS diprioritaskan pada peningkatan ketahanan pangan yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat, penciptaan lapangan kerja produktif yang diarahkan untuk memberikan kesempatan dalam kegiatan ekonomi melalui pola padat karya produktif. Yang terakhir yaitu PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Salah satu implementasi dari program PNPM ini ditunjukkan untuk masyarakat pedesaan dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Baiklah, dapat disimpulkan oleh kelompok kami, salah satu agenda besar pembangunan ekonomi Indonesia saat sekarang ini adalah mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi nasional dalam perspektif makin meningkatnya intensitas persaingan global. Dalam perspektif pemerintah pusat Indonesia, bahwa pembangunan ekonomi daerah merupakan elemen terpenting dari pembangunan jangka panjang nasional. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi dari kami. Kepada teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.